Jadi tenang aja, kuis bukan ujian. Ingat, ini saya mesti sampaikan ke mahasiswa, kuis bukan ujian. Kuis itu hanya sebagai media melihat tercapaian pembelajaran kita. Apakah mahasiswa paham atau tidak? Maka kuis itu sifatnya kita buka saja, nggak usah terlalu cemas ya. Pembahasan kita yang awal sebetulnya di mata kuliah matematika diskrit itu adalah tentang logika. Ya, logika. Logika di sini sebetulnya logika itu adalah proses pembuktian. Itu logika sebetulnya. Logika ada banyak cabangnya. Logika itu ada banyak lagi di bawahnya, itu pembahasan-pembahasannya. Cuman kita hanya akan membahas 2 topik pada logika, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Ini 2 cabang logika yang akan kita bahas. Mengapa kita hanya membahas ini? Jadi logika yang kita bahas itu bukan logika yang manusia lagi. Ingat ya, yang mau kita bahas itu bukan logika yang sudah ada ditempelkan pada manusia. Sebetulnya semua manusia, asalkan dia hidup, bahkan orang gila pun, itu memiliki konsep logis di kepalanya. Maka kita sebagai manusia sebetulnya sudah memiliki itu. Hanya saja yang perlu kita bahas saat ini adalah logika yang sudah diformalkan. Logika formal ya. Logika formal yang dalam artian logika itu sudah dibuat dalam bentuk yang lebih formal, lebih matematis. Mengapa dibuat demikian? Sebab gini, kita anak TI, kalian anak TI, itu nanti mesti membuat logika di mesin. Itu yang menjadi tantangan anak TI. Kalau logika di manusia ya udah itu sudah canggih, sangat canggih sekali. Kalian perlu buat aplikasi. Nah, aplikasi itu mesti ditanamkan kecerdasan di dalamnya. Kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu logika. Maka strukturnya itu struktur logis. Maka yang mesti kita pahami itu adalah tentang logika. Konsep dasar logika itu mesti kita pahami dalam rangka kita ingin menanamkan struktur logis pada mesin kita, pada aplikasi yang akan kita bangun. Itu tugasnya anak RPL nanti. Ada. Hai. Saya dosen matematika juga. Tapi jangan bayangkan kami diskusi matematika di rumah ya. Kita diskusi tentang kuliner. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Saya ulangi lagi ya bahwa logika yang kita bahas bukan lagi logika yang di manusia. Kalau logika di manusia itu dibahas di mata kuliah di jurusan linguistik. Linguistik itu bahas logika, dia logika bahasa. Di hukum itu bahas logika, tapi logikanya logika hukum. Bagaimana mengambil ketetapan hukum. Kalau di RPL kita bahas logika juga, tapi logika yang kita bahas itu dia. Kita ingin menerjemahkan logika manusia kepada mesin. Itu yang ingin kita bahas. Kalau kalian bisa ya aja, silakan pada mau kita langsung ditolak. Oke. Yang kita bahas sampai itu adalah logika proposisi. Jadi kalau buka pintu dia lebih Oke, sampai sini kalau bisa dipahami ya. Teori ini mengapa berdasar seperti itu. Kita rekayasa sama ini rekayasa sebuah aplikasi. Aplikasi mesti ditanamkan logika di dalamnya. Yang logis di sana. Yang mana logika itu nanti diterjemahkan dalam algoritma. Algoritma itu yang dijadikan aplikasi. Nah, logika itu sebagai bisnis. Hanya sama ahli programmer yang sudah jago biasanya logika ini. Oke, paling basic logika itu adalah logika proposisional. Ada istilah proposisi. Kembali kepada definisi matematika diskrit adalah matematika
yang objek pembahasannya objek diskrit. Itu ingat ya, definisi matematika diskrit itu matematika yang objek pembahasannya objek diskrit, itu matematika diskrit. Nah, untuk logika itu sendiri objek diskritnya adalah ada istilah ini namanya komposisi itu pernyataan. Dua istilah kunci pada komposisi. Ada dua istilah kunci pada komposisi. Yang pertama itu dia adalah sebuah pernyataan. Yang kedua dia memiliki nilai salah. Nah, ini dua yang menjadi intinya logika komposisi. Komposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, tidak ada nilainya seperti itu. Jadi apa-apa kalimat, apa-apa pernyataan yang kalau bisa kita habiskan dalam bentuk yang bisa kita cek dia benar atau salah, itu namanya komposisi. Contoh, 3 kecil dari 1. Benar atau salah? Benar. Salah Pak. Konek maaf Pak. Salah. Tiga salah. Ini salah. Nah, kita bisa cek dia salah. Kalau kita bisa cek dia salah atau dia benar, itu sebuah komposisi. Oke, ini pernyataan. Kita menyatakan 3 dari 1. Salah atau salah? Yang itu komposisi. Ini kita namakan komposisi. Selama kita bisa mendapatkan benar atau salah, itu kita namakan biasa. Oke, itu komposisi. Oke. Contoh yang lain, misalkan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Benar atau salah? Benar Pak. Maaf Pak, saya baru masuk Pak. Jaringan Pak. Yang nggak masuk belum bisa masuk. Ini sudah lebih jauh. Maaf Pak, izin tanya Pak. Logika proporsional itu apa? Logika proporsional sama pernyataan kebenaran itu apa ya Pak? Allah, yang jelas saya yang telah masuk, saya mohon maaf tidak saya ulang ya, saya ulangi untuk semuanya juga supaya paham apa kita bahas logika. Materi awal kita yaitu logika komposisional. Logika komposisional itu kata kuncinya adalah komposisi. Komposisi itu adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Itu logika komposisional. Jadi dia komposisi itu pernyataan yang memiliki nilai benar. Komposisi. Contoh komposisi ini, 3 kecil dari 1. Kita bisa cek bahwa dia salah. Nah, kalau kita bisa menyatakan pernyataan itu salah atau pernyataan itu benar, maka dia dinamakan komposisi. Itu komposisi. Oke, yang baru masuk. Ini masuk apa ya? Kita 24 Pak, 23. Oke, tapi ini masih definisi komposisi. Contoh yang bukan komposisi itu misalkan saya seorang yang gagah. Nah, contohnya saya dosen yang gagah. Itu pernyataan
Ini ada relatif. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan benar sekali. Relatif. Jadi yang kalimatnya relatif itu tidak proposisi. Contoh yang lain, X sama dengan 2. Ini contoh pernyataan yang kita belum tahu apakah dia benar atau salah. Kalau dia masih jelas benar atau salah, maka dia belum dikategorikan proposisi. Intinya dulu ya, ini objek kita, objek pada logika posisional. Ulang lagi bahwa matematika diskrit adalah matematika yang bahasanya objek diskrit. Logika proposisional, objek diskrit itu proposisi. Oke. Udah, ini masih definisi ya, ini masih definisi. Lalu gimana dia mulai ada muncul logika ya? Logika proposisional baru muncul logika ketika kita dikenalkan dengan yang namanya operator logika. Oke, operator logika. Mandi. Logika proposisional itu baru muncul logika ketika dia mulai bersama dengan operator logika. Ada 3 operator logika yang paling basic. Ini ada 3 operator logika yang paling basic. Itu pertama negasi, kemudian dan N atau N pakai N atau nama lainnya itu konjungsi, ini namanya saja ya. Yang kedua itu atau. Untuk yang dua ini namanya nama apa saja ya, ada namanya. Biasanya tidak N atau biasanya N atau ini sih, nanti kalau di pemrograman kita menggunakan N atau yang kali digunakan dengan atas kok. Indonesia belum ada menggunakan teman-teman. Saya geser sedikit dulu ya. Oke, teman-teman, menampak. Oke, ini tiga operator logika yang paling basic: negasi dan atau. Biasanya pada logika proposisi proposisi itu biasanya kita tulis ke dalam bentuk simbol, ya. Dalam bentuk simbol. Penulisan kalau di pembelajaran biasanya proposisi itu pernyataan tersebut kita tulis dalam bentuk simbol. Simbolnya itu yang biasanya kita buat R, S, dan seterusnya. Oke, ini simbol dalam pembelajaran, sebetulnya simbol pembelajaran. Simbol-simbol ini digunakan untuk lebih lebih singkat tulisnya sih, supaya kita nggak panjang tulisnya. Contoh sebuah proposisi, misalkan P sebuah proposisi 2 sama dengan angka 4. Ini sebuah proposisi. Maksudnya pernyataan ini kita simbolkan di dalam P. Kalau di pemrograman kan kita biasa P sama dengan 12 sesuatu. Nah, itu kan sebenarnya kita hanya menyimbolkan supaya untuk kedepannya penulisan program kita tuh lebih simpel. Kita nggak menulis panjang-panjang lagi kalimatnya yang dimaksud. Itu penyimbolan. Di logika biasanya kita gunakan simbol P, Q, R, S, dan seterusnya.
Pak, mengapa nggak pakai A, B, C atau X, Y, Z? Pak, sebenarnya boleh-boleh aja sih, sah-sah saja. Cuman biasanya kalau di matematika, X, Y, Z sudah diklaim oleh algebra, oleh kalkulus, A, B, C juga sudah dipakai oleh bidang yang lain. Maka untuk komputer kita pakai P, Q, R, S, dan seterusnya. Itu hanya simbol ya, itu hanya simbol, jadi nggak usah dipermasalahkan. Sebuah proposisi itu dia memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu kemungkinannya hanya dua, yaitu benar atau salah. Jadi sebuah proposisi dia memiliki nilai kebenaran. Benar itu hanya dua pilihan, benar atau salah. Operator logika pertama itu negasi. Negasi ini disimbolkan menggunakan nomor seperti ini. Menggunakan nomor seperti ini. Negasi maksudnya adalah kebalikan. Kebalikan benar itu salah, kebalikan salah itu benar. Contoh, ini kita 2 sama dengan akar 4, maka negasi itu adalah 2 tidak sama dengan. Jika pernyataan P ini benar ya, ini benar, maka negasi P hasilnya tentu salah. Nah, ini yang kita namakan sebagai apa ya, negasi. Negasi itu dibalikan. Tabel ini dinamakan sebagai tabel kebenaran. Oke, tabel yang ini kita namakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu adalah tabel yang menghimpun semua kemungkinan nilai kebenaran suatu proposisi. Gitu ya. Jadi tabel kebenaran itu adalah tabel yang menghimpun semua kebenaran suatu proposisi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanya via langsung ngomong atau pakai chat, boleh. Ini laptop saya di bawah ini ya. Jadi dia kita cekin dulu. Nah, ini kondisinya nih. Jadi dia saya lihat chatnya di sini. Selebihnya rumah saya sebagai saling kemanfaatan. Oke, saya pasang lagi. Oke, silakan yang ada mau bertanya boleh. Ini sengaja saya tampilkan wajah saya di laptop ya supaya lihat. Saya memastikan mahasiswa bisa melihat hasilnya itu maksimal. Oke, sip. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan. Waktu kita naik satu sesi. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini kalau mata saya nggak fokus ke kalian, menandakan saya lihat ke laptop. Oke, silakan. Saya kan minimal tinggalkan di chat ya kalau nggak susah ngomong. Pak, apakah ada rumusnya untuk mencari negasi atau yang lain, Pak? Jeremia Toga, baris tetua, silaban. Panjang. Oke, ini dulu ya, saya ulangi dulu secara umum. Kita membahas logika. Logika yang kita bahas di sini adalah logika formal, bukan logika yang manusia. Logika manusia ini sudah semua manusia, meskipun dia nggak kuliah, dia memiliki logika, bukan logika yang itu. Yang kita bahas adalah logika formal. Logika formal itu logika yang sudah dikonsepkan seperti ini. Mengapa kita mesti membahas logika formal? Karena FPL, sebab kalian FPL mau merekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak itu mesti dikasih brain di sana, dikasih otaknya di sana, dikasih logikanya di sana. Bagaimana kalian mau menerjemahkan logika manusia ke dalam logika mesin? Ya, melalui konsep-konsep seperti ini. Dua yang akan kita bahas di logika itu ada logika
proposisi, nanti satu lagi ada namanya logika predikat. Yang pertama ini kita bahas tentang logika proposisi. Logika proposisi itu intinya tentang proposisi. Objek kita tentang proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja. Yang mana pernyataan-pernyataan tersebut nanti kita tulis dalam bentuk simbol, P, Q, R, S, dan sebagainya. Ketika pernyataan-pernyataan itu mulai bersentuhan dengan operator logika, nah di sana baru muncul logika proposisionalnya. Operator logika yang paling basic ada 3. Negasi dan atau. 3 itu. Kalau negasi itu maksudnya kebalikan. Kita bisa menuliskan semua kemungkinan nilai kebenaran suatu proposisi ke dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah sebuah tabel yang menghimpun semua kemungkinan proposisi. Semua kemungkinan nilai kebenaran suatu proposisi. Apakah ada rumus? Nah, di sini dulu ya. Mata kuliah matematika diskrit ini sangat sedikit rumusnya sih sebetulnya. Kita lebih membahas pada konsep. Tapi nanti kita akan ikuti saja dulu kelasnya. Hingga sampai di sini, apakah bisa dipahami atau tidak? Kalau tinggalkan di kolom chat. Oke Pak, bisa paham Pak. Tentu nggak ada pernyataannya. Ini saya hapus ya. Ini bukan saya rekam. Ini saya buat video khususnya yang lebih jelas. Oke, ini saya hapus ya. Silakan di screenshot. Oh, ini lebih enak sih, ini bisa di screenshot ya, dicatat. Ini saya hapus dulu. Oke, waktu tinggal 10 menit untuk sesi yang pertama. Nanti setelah 10 menit dia akan mati tiba-tiba, menandakan kita keluar main. Pak, tinggal 10 menit lagi. Oh, terima kasih Zaki. Oke, kalian dapat notifikasi juga ya? Kirain cuma saya dapat notifikasi. Oke, kita lanjutkan. Operator logika. Operator logika ini 3 yang paling basic. Gitu ya saya ulangi ya, 3 paling basic. Pertama negasi. Negasi ya negasi. Negasi itu disimbolkan dengan negasi P. Kondisinya kalau negasi P itu, negasi P. Psikologisnya negasi P itu kayak gini. Flowchart-nya itu kayak gini. Negasi P, kondisinya kalau P itu, oke ya. Ini kita namakan flowchart. Ini mata kuliah lain dibahas flowchart. Oke, negasi P. Kemudian muncul pertanyaan, apakah P itu benar? Ya, apakah P itu benar? P-nya benar atau tidak? Ada 2 kemungkinan. Ya. Misalkan di sini, ya. Nah, kalau P-nya benar, ya, maka output kita salah. Itu negasi P. Negasi P. Misalkan nih kita ada P 2/2 sama dengan 4. Ini sebuah pernyataan. P. Apakah P benar? Ya, ini benar. Maka negasi P 2/2 tidak sama dengan 4. Ini hasilnya salah. Outputnya salah. Itu yang ini contoh flowchart berpikirnya negasi. Apakah P benar? Tidak. Tidak benar misalnya. Maka outputnya salah.
Salah. Outputnya benar. Oke, ini kita namakan sebagai flowchart. Flowchart ini harus apa ya? Flow-nya berpikir logisnya gitu. Kalau kita sebagai manusia, ingat ya, kalau kita sebagai manusia, kita nggak usah mikir aneh-aneh deh gitu. Betul tidak betul. Ngapain sih kita logika yang aneh-aneh, Pak? Kalau P-nya benar, negatifnya itu salah, Pak. Itu kan sudah lumrah sekali, Bapak. Ngapain kita pusing-pusing buat flowchart, Bapak? Sebab mengapa kita mesti buat kayak gini? Itu kembali saya katakan bahwa kita belajar logika formal. Tujuannya kita ingin menanamkan struktur logis pada mesin kita. Ingat ya, kita nggak bisa ketika ngoding buat program, tolong buat program tentang ini ya, nggak bisa kok. Kita mesti membuat strukturnya secara bertahap, step by step, supaya aplikasi yang kita buat itu sesuai logikanya dengan keinginan customer kita yang ingin kita buat aplikasi. Maka kita buat yang namanya flowchart. Flowchart ini nanti dibahas di mata kuliah. Saya rasa algoritma sih. Jadi kita yang di sini kita nggak bahas yang ini ya. Iya, alur itu Ridwan. Ini Ridwan ketua kelas kita yang aktif luar biasa. Terima kasih Ridwan. Ini flow. Flow itu alur, arus, flow ya, flowchart. Chart itu ya carta, gambar ini. Jadi saya ulangi flowchart untuk negasi. Ini flowchart untuk negasi ya, flow berpikirnya. Negasi P, apakah P itu benar? Kalau P-nya benar, maka output kita salah. Apakah P benar? Jika dia tidak benar, maka outputnya benar. Contoh, yang alur yang ini. Misalkan P kita 2 sama dengan 3. Ini kan salah. Apakah P benar? Salah. Tidak. Maka negasi P, 2 tidak sama dengan 3. Ini benar. Oke. Maka output kita benar. Ini namanya flowchart. Flowchart ya, yang di kuliah ini sifatnya lebih pada pengenalannya saja. Dibiasakan. Nanti kalau di mata kuliah algoritma, flowchart itu lebih kompleks. Kalau kalian sudah kerja, flowchartnya lebih kompleks lagi. Mengapa kita mesti buat flowchart? Itu kita sebagai alat komunikasinya nanti. Komunikasi kita ke tim kita, komunikasi kita ke mesin kita nanti. Oke, waktu ini tinggal. Oh, ada aplikasinya ya? Bentar itu. Oh ya, tinggal 4 menit. Silakan yang ada mau bertanya boleh. Apakah saya menutup? Silakan ada yang mau bertanya? Sebelum kita keluar main, boleh yang mau minum-minum, silakan minum-minum. Yang mau nonton video ini sambil makan-makan, ya saya nggak melarang sih, anggap saya nggak tahu, tapi ya pastikan kalian bisa konsentrasi. Kalau nggak makan lebih bagus sih sebetulnya sebagai alat konsentrasi. Oke, nanti kita setelah yang sesi ini habis, sesi kedua kita lihat yang dan atau flowchartnya bagaimana. Sebetulnya ini kita sudah tahu semua sih, kita sudah tahu semua. Yang sekolah sudah pernah bahas juga nih tentang logika. Waktu tinggal 3 menit. Oke, sebelum kita tutup, saya minta tinggalkan di kolom chat, kolom chat sini ya, kolom chat. Kapan kalian belajar logika dulu akhir? Kalau saya SMP atau SMA ya. Silakan yang pernah belajar logika, tolong tuliskan pernah Pak belajar logika ketika kapan. Yang belum pernah belajar tentang logika, tolong juga tuliskan di chat. Belum pernah belajar logika Pak, bla bla bla. Pernah ketika SMK Pak. Oke, Ari Kurniawan. Sama aja sih ini kita bahas konsepnya sama. Belum Pak? Masa sih belum? Wih. Kelas 10 sudah pernah itu bukan ya? Mana Pak kelas 10? Kelas 10 ini kelas 1. Kelas 2. Iya, 1 SMA. 2 SMA ya. 1 SMA. Ayo, kelas 1 atau kelas 2 SMA pernah belajar itu. Yang P dan Q, P atau Q. Pernah kan?
Ini masa sih nggak pernah ini. Oh, Ini itu tuh logika. Itu konsep logika formal namanya. Cuman ketika sekolah kan cuma dibahas logikanya tok saja. Kita nggak tahu sebetulnya untuk apa sih belajar logika-logika kayak gitu. Kita kan logika manusia ini sudah canggih, Pak. Ngapain kita formal? Itu anak RP penting sekali. Sebab kita mesti memformalkan, kita mau menerjemahkan logika manusia itu loh. Allah menciptakan logika manusia, Tuhan kita menciptakan logika manusia yang canggih, dan kita ingin membuat sebuah mesin yang memiliki logika yang kemampuannya menyerupai logika manusia. Dan itu bukan hal yang mudah. Kita mesti membuat konsep logika yang kompleks tersebut ke dalam bentuk aplikasi. Seminimal-minimalnya kita yang minimal konsepnya dulu lah. Minimal paham konsep. Pak, apakah dengan kita nggak paham konsep ini kita nggak bisa beraplikasi? Bisa juga sih. Tapi kalau kita lebih paham ya itu akan lebih memudahkan kita dalam komunikasi. Terutama nanti kalau kalian sudah punya tim dan kalian ingin membahas konsep aplikasinya tersebut, alurnya bagaimana, logisnya bagaimana, yang minimal kalian konsep-konsep seperti ini kalian sudah tahu. Supaya nanti diskusi timnya lebih mudah dan menerjemahkannya ke dalam aplikasi itu lebih pas dengan sesuai keinginan. Oke, waktu tinggal kurang 1 menit. Yang ini kita skip, kita habis. Saya mau lihat komennya sedikit. Kayaknya pernah Pak, cuma lupa Abdurrahman Razin. Oke, alhamdulillah yang pernah ya, yang sudah lupa nggak masalah. Yang belum ini saya rasa sudah pernah sih sebetulnya, cuman apa ya? Oke, saya Mbak sambil baca komen. Kita pakai baju kaos kerah aja, di rumah soal. Angges belum pernah Pak. Angges sekolah mana dulu Angges? SMA, SMK, SMAN, jenjang paket. Sama apa? SMA apa? SMA saya sih nggak pernah.